Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini malam hari ini kita bertemu. Mbak Anyes, Mbak aja nang kono, Mbak. Anyes, kamu nanti kembung mumbul. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali. Pertemuan ini nyaman saja kalau sedang bisa bertemu. Tapi Allah menghendaki suatu saat kita sudah nggak bisa ketemu. Gitu kan? Maka kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sepanjang-panjang usia orang akhirnya selesai juga. Di antaranya sebentar lagi ada di antara Anda yang akan tamat. Kalau tamat kira-kira masih pengajian enggak? Sudah enggak, kan gitu. Lah sudah enggak ada di panti wis rampung gere sekang sekang Jogja pengajian khusus malam Senin gitu ya, karena kangen dengan Pak Haris. Waduh, khayal. Nggak mungkin lah. Makanya kesempatan ini kita pakai yang dengan sebaik-baiknya. Jangan ada dosa di antara kita, kan gitu ya. Itu apa itu? Film atau lagu? Jangan ada dosa di antara kita. Jangan ada khianat di antara kita. Jangan ada bohong di antara kita. Dan jangan ada suudzon di antara kita. Mari kita buka kajian malam hari ini dengan membaca doa pembuka majelis. Doa pembuka. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, kita hafalan dulu yang kemarin. Hadis apa Quran ya? Hadis. Anak putra dulu dibaca hadisnya. Bersama-sama aja. Ya, itu dulu. Anak putri. Ya. Siapa yang mau perorangan? Saya model ngacung aja lah, daripada saya nunjuk jebol ora apal kan ngisi-ngisi. Anak putra dulu yang sudah hafal. Ngacung. Idza aradallahu bi 'abdi khairan yafaqihu fid din wa idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalah wa idza ibtalah sabara. Ya? Ada yang hafal? Alhamdulillah, anak putra hafal kabeh. Makanya enggak ada yang ngacung. Ya.
Gitu. Itu kan hadis pendek ya. Itu termasuk hadis panjang nggak? Pendek. Dengan hadis ini kan kalah panjang toh. La'a'lamannakum aqwamun ya'tu yaumal qiyamah bihasanatin bimisli tiham al-bayda. Qalu ya Rasulullah man hum sifhum lana wa jallihim lana li'alla nakuna mislahum wa nahnu la na'lam. Qala innahum qala hum min anfusikum wa min jildatikum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya'maluna kama ta'malun walakinnahum idza khallu bi maharimil lain tahaku. Itu lebih panjang ini. Oke, yang putri ngacung. Ya, Mbak Fitri ya, silahkan Mbak Fitri. Iya. Menghafalkan yang paling mudah itu nek wis mudeng. Angger wis mudeng cepet menghafal. Tapi kalau belum paham, ora hafal-hafal. Nggih. Mbak banyak saya dengar membaca menghafal Al-Qur'an kadang-kadang bulan ini salah lagi. Kenapa? Mungkin belum paham. Gitu. Kalau paham diterjemahkan dulu, diteliti gitu, apalagi kalau jenengan sudah bisa menerjemahkan perkata, wah cepetnya bukan main. Menghafal itu. Yeah. Anak putra gantian. Ya. Siapa ini sini? Ya? Reva. Reva. Wa idzabtalah. Iya, vokalnya bagus. Saya senang kalau ada orang yang vokalnya bagus-bagus. Ya. Anak putra satu. Ya. Siapa sini? Takim. Ya. Wa idzabtalahu. Kalau baca hadis nggak boleh, salah sedikit aja nggak boleh. Apalagi Al-Qur'an. Nggih. Sebab kalau salah wong panjang pendek aja jadi beda makna kok. Apalagi gitu. Ada kesalahan. Putri. Kalau putri ngajenge kudune akeh banget loh. Mbak siapa ini? Layina. Mbak Layina. Saya tak cerita dikit untuk Mbak Layina. Mbak Layina kan pada waktu itu kan membawa acara. Lah, istri saya itu ndelok Mbak Layina itu ngantuk. Nah, pembawa acara ngantuk. Di depan lagi gitu ya. Mungkin Mbak Layina tunggu kenang-kenangan Mbak Layina. Enggak apa-apa, jangan ya Allah, enggak usah. Santai aja lah. Yang paling penting diperbaiki. Ya, silakan Mbak Layina. Iya, betul. Yang lain tadi siapa? Yang sini? Mbak siapa? Aisyah. Iya, betul. Mbak siapa sini? Jihan. Rehan kok Jihan? Jihan yang mana Jihan? Jihan yang mana? Oh, Jihan kamu ya. Enggak. Ya, Mbak Rehan. Wa idzabtalahu sabara. Mbak siapa tadi? Yang di depan? Mbak siapa ini? Vina. Vina.
Wa idzabtalahu sabara. Yang putra gantian. Ya. Ini Mas apa ini? Fairul ya. Heeh. Wa idzabtalahu. Ya. Satu lagi anak putra. Ya. Ini rojikin, rojikin ya. Betul ya. Ha. Iya, yang putri dua lagi. Yang ini dulu. Mbak siapa ya? Mbak siapa? Ya, Belva. Soalnya ditutup sih, jadi saya nggak begitu paham. Mau dibuka aja nggak hafal. Mbak Belva, silakan. Mbak. Iya, Mbak siapa ya itu ya? Syifa. Iya, apabila tanda-tanda orang yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan itu tandanya kalau dia semangat menuntut ilmu. Dan tanda orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang banyak diuji. Tapi dengan syarat ketika diuji dia sabar, tenang gitu. Ya kan ada orang kalau diuji oleh Allah itu kelabaan, jempleng-jempleng, nyalah-nyalahke, ngomel dan sebagainya kan ada. Ya, nah orang yang paling disayang diantaranya adalah orang yang tidak suka mengeluh. Orang kalau tidak suka mengeluh sedikit salah. Tapi kalau banyak protes, banyak mengeluh, nanti kesalahannya akeh banget. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengolah dan memanage hatinya. Namun tidak ada istilah terlambat. Semua orang harus bisa mempelajarinya. Saya dulu ketika muda, ya kerep ngeluh. Ketika saya muda, saya kerep ngeluh gitu. Ya Allah, saya ngilu aja ngeluh kok. Ya Allah, kok ganteng temen telah gitu. Iya. Ini mbak-mbak itu kalau saya bilang ganteng itu serik banget rasanya. Kaya ono ganteng kok. Tua elek ganteng kementus gitu. Tua elek ganteng enggak. Baik, kita berubah terpaksa pelajaran kita tambah. Kita buka Al-Qur'an sekarang, kembali lagi kepada Al-Qur'an. Kemudian kita merambah satu definisi besar yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengambil yang terkenal saja, yaitu surat Al-Mu'minun surat 23. Sesudah surat Al-Hajj kalau nggak salah. Ya. Tuh. Kita mengambil ayat bagian yang pertama, kita ambilkan ayat 1 sampai 7 dulu. Ini tahapan pertama. Ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu belum? Surat nomor 23 Al-Mu'minun, juznya juz 18. Al-Mu'minun 18. Ini. Kahfi, Maryam, Toha, Anbiya, Hajj, Al-Mu'minun. Itu urutan ke belakangnya. Kahfi 17, Maryam
Habis itu sudah Maryam, terus Toha dulu, Anbiya dulu, baru Toha, baru Hajj, baru itu. Itu bisa dihafal kok Mbak. Ya Mas, surat-surat itu bisa dihafal. Ayo, surat nomor 113, surat apa? Al-Falaq. Gampang kan? Al-Falaq gitu. Anas 114, padahal Al-Falaq kan kakangnya Anas. Gitu. Kulhu kakangnya Falaq. Lah nek kakangnya Kulhu? Hah? Tabat yada. Diistilahkan yang rodok gampang-gampang aja. Ya kakangane atau Mbak Yune ya kena kok gitu ya, gitu. Sing barep surat Fatihah. Nomor loro surat Al-Baqarah. Lane adine Al-Baqarah let siji An-Nisa. Kira-kira gitu, nggak mudah kan. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita baca bareng-bareng aja. Saya mau membaca dan kemudian Anda ngikuti. Wong bacaan saya tidak lebih baik dari panjenengan kan. Suara saya kan jelek banget. Ya. Apalagi dibandingkan dengan suaranya siapa yang terkenal anak putri yang bagus itu siapa? Siapa? Vina. Mana yang Vina? Kamu ya yang suaranya bagus ya? Nggak ngira gitu ya. Gitu, nggak ngira gitu. Orang kalau melihat potongan saya dikiranya saya itu suaranya jelek, padahal suara saya bener bagus suara saya, tapi nek di batin khusus di Yuk kita baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 7. Nanti dihafal ya. Ini gampang kok. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Kita pelajari dulu ayat-ayat ini. Ya kalau sekarang saya berani duluan dengan niroke. Qad sungguh aflaha beruntung. Al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Alladzina orang-orang yang hum mereka fi dalam salatihim salat mereka khasyi'una orang-orang yang khusyuk walladzina dan orang-orang yang hum mereka an dari al-laghwi hal-hal sia-sia mu'riduna orang-orang yang berpaling walladzina dan orang-orang yang hum mereka lizakati pada zakat fa'iluna orang-orang yang melakukan
Walladzina dan orang-orang yang hum mereka li furujihim bagi kemaluan mereka hafizuna orang-orang yang memelihara. Illa kecuali ala terhadap azwajihim istri-istri mereka atau ma apa yang malakat memiliki aimanuhum tangan-tangan kanan mereka fa innahum maka sesungguhnya mereka ghairu tidak malumin tercela. Faman maka barang siapa yang ibtagha mencari wara'a dibalik zalika itu faulaika maka mereka itu hum mereka al-aduna orang-orang yang melampaui batas. Saya kira mudah dipahami kan ya. Pertanyaan yang paling mudah. Siapa orang beriman yang paling beruntung? Siapa orang beriman yang paling bahagia? Jawabannya yaitu orang yang di dalam sholat dilakukan dengan khusyuk. Itu yang pertama. Orang yang sholatnya khusyuk. Artinya khusyuk itu ketika melakukan sholat benar-benar sedang menghadap Allah. Sekarang ada di antara Mbak dan Mas yang bisa menjawabkan pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan mendirikan sholat? Kenapa Allah tidak mengatakan melaksanakan atau melakukan sholat atau mengerjakan sholat? Kan tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada Al-Quran mengatakan orang yang mengerjakan sholat, orang yang menunaikan sholat. Tetapi Allah selalu mengatakan orang yang mendirikan sholat. Ya, siapa yang bisa? Mbak? Ya, sebagian jawaban ya. Karena antara satu salat dengan salat harus saling berhubungan. Tidak boleh terputus salat itu. Itu makna dari iqamah. Yang kedua? Kalau Mbak Mas melihat ada sesuatu di dalam bentuk-bentuk bangunan yang tidak pernah roboh dan tidak boleh roboh, itu apa? Ya, gimana Mbak? Karena sholat adalah tiang agama. Nah, sekarang perlu dikejar. Apa yang dimaksud dengan tiang agama? Apa yang dimaksud dengan tiang agama? Nah, sholat itu tiang, artinya kalau yang namanya tiang, nek diambrukke apa yang terjadi? Semua ambrol. Semua ambruk. Kalau kita pengen merobohkan gedung ini, maka yang pertama kali dirobohkan mesti adalah tiang-tiangnya ini. Ini didedel gitu ya, dirobohkan itu bruk gitu. Nih kalau tiangnya itu nggak seimbang itu biro miring dan nggak karuan. Itu tiang. Nah, sholat itu tiang, tiangnya agama. Paham ya? Jadi kalau begitu
Apa yang menentukan kebaikan kita, ibadah kita, yaitu salat yang khusyuk. Tetapi dan salat yang khusyuk itu bentuknya tiang, jangan ada kekurangan. Salatnya khusyuk ning senenge telat. Alah, kan? Orang itu salatnya khusyuk ning lebar salat ora tau zikiran, enggak ada gunanya. Orang itu salatnya khusyuk, tumakninah, lebar salat berzikir, berdoa, dan kemudian salat qobliyah dan ba'diyah. Namun setelah salat tetap berbuat dosa, hilang salatnya. Karena apa? Karena salat adalah tiang agama. Dan orang yang khusyuk itu adalah orang yang mendirikan agama. Khusyuknya bukan di tengah sholat. Karena yang namanya sholat itu ada 3 unsur kan. Semua pekerjaan sebenarnya. Tapi sholat ada 3 unsur. 1, ketika akan mengerjakan. Ketika sedang mengerjakan. Dan ketika setelah mengerjakan. Ini 3-3-nya penting, saling kait-mengkait. Orang sholat tetapi kok ketika mau mengerjakan leda-lede banget, apa meneh di tengah sholat. Ada orang yang sholatnya demikian, niatnya luar biasa loh. Saya pernah makmum dengan orang ini, aduh yakin capek banget saya. Doang imami ketika mau sholat tuh, dia baca Allah ora sido. Teman saya udah mau takbir, Allah ora sida meneh. Mikir, waduh, kapan ditakbir? Gitu. Sampai akhirnya ketiga kalinya baru saya tunggu mbok-mbokan gagal meneh, kemudian baru saya takbir. Apakah yang begini bagus? Yang begitu jadi bagus kalau kemudian selanjutnya bagus. Tetapi sudah semua macam itu, setelah itu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bagus. Gitu. Kalau pernah kita ya pelajari ya, Mas, Mbak, kenapa sih kita kalau sholat harus lembut betul membacanya, bacaan-bacaan. Tidak boleh tergesa-gesa, ning ojo kalonen. Tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan. Tapi juga jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Swen. Di tengah-tengah at-tawassut bainal amroin, di tengah-tengah, tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Yang penting adalah khusyuknya, khasyi'a, khusyuk artinya hati ini terpaut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru orang beriman yang beruntung. Apakah hanya itu? Kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nah, ini adik-adik kita masih ada itu. Lagwun itu perbuatan-perbuatan yang orang ono gunani. Tidak ada manfaat. Nggih, panjenengan lho ini prinsip ini. Jenengan dolan karo kancane, acarane apa ya ming dolan. Sekarang dolan ini kalau yang belum menyadari mesti ora iso nampa. Panjenengan dolan saka jam 8 isuk ngantek tekan bar asar nek perlu maghrib urung bali. Ya. Itu seandainya untuk menghafalkan ayat kira-kira wis entuk pira? Banyak itu. Nggih. Untuk ngerjakan PR semuanya rampung, tugas rampung. Belum lagi masih nambah dengan hal-hal lain, rampung. Tetapi kalau sudah seneng dolan, maka sekali lagi
Wong orang itu melakukan pekerjaan yang paling gampang adalah yang sudah dibiasakan gitu. Makanya kan seandainya tidak kebangetan jani itu anak panti ora usah ono pulang per bulan itu jane ora usah. Rusak tok. Kan ada tapi rusak tok nang omah langsung wis gawe rencana ngono hak ngene jebulane maksiat tok anane. Itu bisa terjadi. Kenapa? Ya karena memang tuntutan hatinya semacam itu. Dan kemudian dia merasa kemudian orang-orang menyalahkan saya. Wong nyalahke nyong padahal nyong mancen salah. Itu. Loh, kenapa kalau saya paham yang begini? Aku hidup nang asrama 8 tahun gitu enggak? Makanya model-model anak-anak apal kabeh, anak putri modelnya kaya ngono saya apal. Anak putra modelnya kaya ngono apal, ono sing senenge turu tok. Kan gitu. Ada yang sinau terus ora tau mandek. Ada senenge dolan tok, ono sing senenge dolan dan dolanan. Nang asrama mancen ora dolan, ning jan ming dolanan tok. PR ora kegarap, iki ora kegarap dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang ininya ngeres banget nih. Gitu. Pikirannya pikiran elek banget nih. Kemudian dia bahasa Jawanya kemanjon. Tahu gak kemanjon? Kecepatan matang. Iya, usianya belum waktunya tetapi sudah berpikir sing kono-kono kae dan sudah berbuat sing kaya ngono kae. Itu namanya kematangan. Orang-orang macam ini adalah orang-orang yang harus dikasihani, tidak boleh dibenci. Tidak boleh disengiti, karena orang-orang macam ini adalah orang-orang yang nanti akhirnya menjadi orang paling kecewa dalam kehidupannya. Saya ada seseorang, kalau ketemu dengan saya lah Pak Aris, kalau kelolo apa, kalau mbiyen pun nanti dinasihati Pak Aris, kalau ora manut yo, nah ndur kaya saniki jal. Lah desi kenapa salah? Lah Allah Pak Aris gerek palen. Lah kula njur tesih sekolah kula pun dinikahke Pak Haris. Riyen kalingan simbahan Pak Haris, beruhnya wis kelalen. Biyen ketika dia sekolah bukan di karangan kita, orangnya orang lain kampung, orang lain desa. Dia kalau teringat dengan saya kalingan gitu, ya Allah, biyen umpamane kula manut kalih Pak Haris ya Allah ora keblusuk-blusuk kaya ngene Pak Haris ya Allah, sakniki niku kula ora mudeng apa-apa. Nggih, ora mudeng apa-apa, dilalah kula ndek bojo. Kaya ngono banget, jebul zaman enom basan wis dadi bojo beda lho Pak Haris gitu. Mbiyen dong urung dadi bojo lho maerepol. Yakin laki-laki idaman. Basan saiki dadi bojo ya Allah Pak Haris kaya ngono kaya wong jebulane asline dan sebagainya, dan ternyata yang namanya senang dalam tanda kutip itu adalah senang yang semu dan palsu. Karena sesungguhnya yang namanya cinta itu tidak ada unsur-unsur negatif sama sekali. Kalau ada unsur negatifnya berarti itu setan. Dan kalau itu diteruskan kekecewaan, penderitaan, ulah sudah kalau nelongso kabeh. Kalau semacam itu. Sing nelongso siapa? Yang melakukan. Sing nelongso siapa? Istrinya. Sing nelongso siapa? Suaminya. Sing nelongso siapa? Wong tuane. Sing nelongso siapa? Anaknya. Ngenes kabeh gitu. Makanya tapi ini kalau diomongkan sekarang jenengan urung ngrasake sih lah ngeri kaya ngono lah porah ben. Pak Aris pancen serik nek karo nyong. Mentang-mentang nyong ki ganteng gitu. Ora entuk kaya ngono. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Sekarang ayat yang ke-6. 6 ya? Yang ke berapa? Yang 3 sudah. Yang 4. Kita ngerampungkan ayat 4 dulu saja.
Kita baca bersama ayat 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, cukup. Yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat. Tentu kalau punya harta lo ya. Kalau jenengan punya jenengan punya kewajiban zakat enggak? Punya kewajiban zakat enggak? Belum. Kok belum? Lan duwe apa? Sing dizakati apa? Saya jujur, saya aja jarang mengeluarkan zakat karena enggak ada yang dizakati kok. Uang saya tidak mencapai untuk dizakati. Zakat kan ada nisabnya. Nisab itu apa? Takaran minimal yang harus dizakati. Minimalnya zakat itu kan 90 gram emas. Punya duit seharga 90 gram atau 96 gram emas. Itu minimal. Sekarang emas 1 gram berapa? Yang dodolan emas apa? Ya. Kalau yang kaya itu istri saya. Istri saya punya emas 75 kilo. Lah ya. Neng dituil sithik le bengok-bengok ora rampung-rampung gitu. Gitu. Jadi emas nisabnya adalah 90 sampai 96 gram. Kenapa kok berbeda? 90 itu emas 24 karat dan 96 adalah yang 22 karat. Emas kan macam-macam. Ada yang 20, yang tertinggi 24 karat. Nomor 2 22 karat, nomor 3 18, terus sampai sekarat gitu. Yeah. Nah, masing-masing siap-siap untuk besok mengeluarkan zakat. Artinya jenengan wong sugih, gitu loh. Sing iso ngentokke zakat kan wong sugih tok. Potongan kaya saya enggak bisa mengeluarkan zakat. Ya saya keluarkan zakat hanya beberapa kali karena duit segitu banyak saya enggak punya gitu. Namun jangan lupa catatannya, bahagia tidak harus dengan banyak harta. Bahagia tidak harus dengan banyak harta. Banyak orang bunuh diri, ternyata orang kaya itu banyak karena hidupnya jebalikan karu-karuan. Itu iya, makanya yang namanya bahagia berasal dari mana? Berasal dari hati. Hati yang penuh welas asih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan supaya manusia muslim beriman itu mempunyai hati yang welas asih. Apa itu? Bentuknya zakat. Zakat itu tujuannya agar orang-orang kaya itu mempunyai hati yang welas asih terhadap sesamanya. Biar dia terhindar dari sombong, biar dia terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan karena kekayaannya itu. Meskipun setelah ini ternyata banyak orang yang keluarkan zakat itu hanya merasa kewajiban. Gitu kayak sing semene iki zakat ya. Zakat rampung. Saya yang kewajiban ini yang rampung. Jadi karena tidak merasa tujuan dari zakat tidak difahami, akhirnya banyak orang kaya yang mengeluarkan zakat tapi karakter dan akhlaknya podo wae. Ora tambah menjadi penyayang, tidak tambah menjadi lemah lembut, tidak tambah menjadi orang yang toleran, tetapi malahan tetap yang ngetokno zakat nih yang tetap kementus gitu loh. Ngetokno zakat tapi tetap merendahkan orang lain dan sebagainya. Ini yang disayangkan. Yeah. Maka besok jenengan kalau menjadi orang-orang yang kaya, keluarkan zakat dan niatkan semoga dengan zakat ini hati saya semakin mempunyai
kasih sayang terhadap sesama, senang berbagi dan lain sebagainya. Aduh, kalau sudah mempunyai mental semacam itu, nikmatnya bukan main. Kalau saya dengan orang-orang itu aja saya bisa menyayang, bisa memberi mereka, apalagi terhadap istri saya, apalagi terhadap suami saya, apalagi terhadap anak-anak, apalagi itu. Ini ada orang kalau sampai tahun ngetok zakat ini karo bojone tukaran weh. Kan aneh jadinya. Ono wong ngetokke zakat samben tahun, tetapi dengan tetangga saling dengki, benci membenci. Enggak, bukan itu tujuan dari dikeluarkannya zakat dan sedekah. Maka yang pertama, orang yang paling berbahagia di sisi Allah adalah orang beriman yang sholatnya khusyuk. Orang yang tidak membuang-buang waktu untuk bermain-main. Kita ngobrol boleh enggak? Boleh, tetapi kalau sudah berkelamaan tinggalkan. Enggak, saya hitung-hitung saya rugi kalau saya ngobrol dengan orang itu terlalu lama. Waktu itu sangat berharga. Al-waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Wa illam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu tidak bisa menggunakan pedang itu, maka pedang itu yang akan memenggal kamu. Jadi waktu yang menjadikan kita celaka karena tidak bisa memanfaatkan. Nah, mumpung jenengan masih muda, kayak saya sekarang kon apalan setengah mati saya. Waduh, wangele pol. Gitu. Yang paling mudah adalah orang-orang di usia 22 tahun ke bawah. Itu paling mudah. Nah, kemudian di atas itu masih ada kesempatan, yaitu sebelum usia 28. Di atas 28, sininya harus penuh dengan problematika hidup. Gitu. Sing pengen dadi DPR lah, sing pengen gitu. Iya, pikirannya wis kaya ngono. Tapi kalau orang-orang di bawah itu belum. Apalagi panjenengan semuanya, saya melihat di antara jenengan ada sih yang cerdas tapi tidak cerdas banget kok. Artinya masih standar. Masih standar. Saya dengan ini kalau di sini jenengan dibikin 5 kelompok. Kelompok 1 adalah yang pinter-pinter, cerdas-cerdas tapi enggak terlalu cerdas banget. Kelompok 2 adalah yang cukup bagus, didorong semangat dia bisa mengalahkan kelompok kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang yang memang kurang bagus kecerdasannya dibandingkan yang kelompok 2. Tapi orang ini bukan berarti akan gagal, karena sesungguhnya orang yang sukses bukan didasarkan orang yang cerdas. Pirsani di mana-mana. Dan kelompok yang keempat adalah di bawah lagi. Kemampuannya untuk menuntut ilmu memang lemah. Apabila dia mempunyai mental yang bagus bisa mengalahkan semuanya. Dan yang terakhir mungkin tidak ada yang kelima, yaitu manjan bodoh tenan yakin. Nak bocah bodoh tenan yakin. Jan angel mat munggah. Yakin nang sekolahan dan rasanya hawane SMP hak 6 tahun baik gitu. Gitu. Tapi yang kelima tidak ada. Kalau saya dibanding masuk dalam kelompok, kira-kira saya masuk kelompok 4. Sebagian dari Anda ada yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan mungkin juga ada yang unda-undi dengan saya, kelompok 4. Bodoh banget gitu. Makanya harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pelajaran kita, insyaallah besok malam Senin kita teruskan sampai dengan ayat 7 dan kemudian kita berusaha menghafalkan, kan hafal qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi ma'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Rampung. Wapal itu. Udah, sampai saya mau selesai. Gimana Mbak? Jika kita telah berusaha kepada seseorang
Tidak harus selamanya semacam itu. Saya misalnya pernah salah sama Rian nggak ngerti kalau saya salah. Misalnya ya, Rian nggak ngerti kalau saya salah. Apakah kemudian sampeyan yan nyong njaluk ngapura ya yan nyong wis tau salah, nyong wis tau ngunekke dhek ngene misalnya. Tidak perlu. Karena dia tidak tahu. Lah terus gimana agar dosa saya diampuni? Saya mohon ampun pada Allah dan saya mendoakan Rian, semoga Rian menjadi orang yang begini gitu. Iya. Gitu. Ya, diantaranya semacam itu. Sebab apa? Kalau kita terus terang bisa jadi pertengkaran, ya kan? Ya nyong biyen wis tau ngenyek karo dhewe yakin menyek pol yakin nek dhewe krungu ya dia mesti mangkel lah ngenyek apa dhewe iki biyen wis tau tak unekke ngene ning dhewe ora ngerti. Misalnya saya mengatakan apa-apa gitu. Bisa jadi dan wah kok omok temen dewan kok lah kan malah kan jadi masalah itu. Enggak oke nyong ora niat koyo ngono nyong ngaku nyong pengen njaluk ngapura. Allah nggo ngapura ono gampang antem sisan deh. Malahan gawat. Enggak, makanya tidak perlu kan. Kalau kita berbuat salah dengan seseorang, orang itu enggak tahu kalau kita salah, menyalahi dia, maka kita cukup mohon ampun pada Allah dan doakan orang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah apa sajalah doanya gitu. Itu paling selamat. Ya kalau paling perlu ketemu ya yang ana salahnya njaluk ngapura ya nggih Pak Riz podo-podo. Nah kan selesai masalahnya. Tapi jangan ngaku ya dia ngerti ora ya. Biyen ke de dong kelingan dong jame de ilang kayak nyong sing nyolong. Enggak gitu. Dia udah nggak ngerti ya sudah gitu. Nanti kalau ngaku, wah nek ngono saiki dhek kudu ana jam nyong. Karena waktu itu sudah 3 tahun yang lalu kan nyong biyen tuku jam 150.000 nyong saya ikut tuku ana jam sing 500.000. Ayo kono. Kayak gitu. Wah pancen jadi abot nyong ke ngaku bener malahan salah kan gitu. Enggak perlu. Gitu nggih, Mas semuanya. Yang baik-baik, hatinya yang baik-baik, jangan ada salah yang diterus-teruskan, tetapi banyaklah memohon ampun kepada Allah. Orang yang terbaik adalah yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.